Halo Mas Bro. Di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan semua tentang WordPress featured image atau post thumbnail ya. Jadi di WordPress itu kan setiap artikel kita bisa menambahkan gambar utama atau featured image untuk artikel tersebut. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang fitur ini. Kita mulai aja ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di artikel ini tema yang saya pakai sebagai contoh ini tema custom yang saya buat untuk tutorial. Bisa lihat di tutorial saya sebelumnya tentang tema WordPress. Nah, kita akan lihat tema yang sudah saya buat nih bertahun-tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat di sini setiap artikel ada ini ya, gambar utama yang bisa ditampilkan di artikel tersebut. Nah, kita akan membahas tentang feature image ini. Kalau kita lihat di tema kita itu nggak ada ya artikel ini. Nah, kalau pakai WordPress pasti sudah tahu lah ya tentang feature image atau gambar utama untuk yang kita bisa pakai di WordPress. Misalnya nih di sini ya, kalau kita mengedit sebuah artikel itu kan pasti muncul, saya besarin dikit ya, besar nih. Nah, pasti akan muncul fitur gambar utama atau feature image yang ada di sebelah kanan di sini ya. Tapi di sini nggak ada karena fitur gambar ini adalah fitur yang bisa disupport oleh sebuah tema. Cara untuk menambahkannya gampang sekali. Kita tinggal tambahkan saja di theme kita. Kalau kita mau mensupport fitur tersebut, sama seperti kalau kita mau menambahkan logo misalnya. Kita tambahkan aja di sini ya. Nah, kita tambahkan namanya dengan menggunakan fungsi atem support post thumbnail. Cuma dengan satu baris kode ini, ketika kita mengedit artikel, kita refresh saja dulu, maka akan muncul satu opsi baru yaitu featured image atau thumbnail ya. Bisa dilihat di sini. Oh, saya nggak kelihatan ya. Ketutupan. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya ada fitur feature image yang ada sekarang di sini. Dan di sini bisa kita set gambar utama untuk artikel tersebut. Misalnya kita gambar seperti ini. Kenapa kok fitur ini harus ditambahkan di tema? Karena nggak semua tema mensupport fitur tersebut ya. Mungkin ada beberapa tema yang nggak mau menampilkan thumbnail seperti ini ya. Kalau kita refresh di sini, walaupun ini sudah kita simpan ya, gambar tersebut, kalau kita refresh di sini, karena temanya ini sebenarnya belum support ya, belum menampilkan gambar yang mau ditampilkan di mana, maka nggak akan muncul gambar tersebut. Terus gimana sih caranya untuk menampilkan gambar yang ada di sini ini muncul di sini? Caranya gampang sekali, kita tinggal masukkan aja ke file template-nya kita, mau ditampilkan di mana. Kita kalau lihat di temnya saya itu, saya bikin postnya ada di sini ya. Ini untuk menampilkan judul halaman tersebut, artikel tersebut yang ada di sini. Dan ini adalah untuk menampilkan excerpt atau deskripsi ya dari artikel tersebut atau ulasan sedikit ya di artikel tersebut. Kita akan tambahkan di atasnya dari judul. Menambahkannya gampang sih, kita tinggal tambahkan, biar nggak salah ketik, kita cari dulu aja. Post thumbnail, fungsinya ini ya, bisa kita pakai. The post thumbnail. Nanti kita akan bahas tentang ini ya, fungsi ini lebih dalam lagi. Tapi pada intinya sih tinggal begini aja, terus kita refresh lagi artikelnya, dan akan muncul, semoga. Ya, bisa dilihat di sini, di artikel tersebut muncul gambar utama yang sudah kita set tadi. Jadi, cuman segitu aja, sangat simpel sekali untuk mengaktifkan fitur ini, dan cara menggunakannya pun mudah ya. Nah, di fungsi ini ya, fungsi gambar utama ini, kalau bisa dilihat di sini ya, parameter pertama yang ada di sini ya, itu ada dua parameter. Yang pertama adalah size, ukuran, dan yang kedua adalah atribut. Dan nanti ini digunakan di image yang ada di sini ya. Kita akan membahas dulu tentang ukurannya terlebih dahulu ya, ukuran gambar. Nah, di WordPress ini kalau kita baca di sini ya, WordPress itu mensupport beberapa ukuran gambar. Lebih jelasnya kita bisa lihat di sini, di settings media. Di pengaturan media ini,
WordPress kita bisa lihat, kita bisa mengatur 3 ukuran gambar yang ada di WordPress, yaitu thumbnail, medium, dan large. Secara default, ini ya settingannya ya, 150 kali 150 piksel, kalau medium itu 300 kali 300 piksel, tapi nggak di crop ya, secara 300 kali 300, tapi sesuai dengan dimensi yang gambar tersebut. Terus ada ukuran large juga. Dan ada banyak gambar lainnya yang nanti tidak kelihatan di sini, tapi sebetulnya disupport oleh WordPress. Digunakan untuk responsive image dan lain sebagainya. Tapi yang bisa kita set di sini adalah 3 ini ya, thumbnail, medium, dan large. Jadi ini tergantung dari setiap user pinginnya gimana sih, dari pengguna WordPress tersebut ya, dari admin. Kita akan coba deh upload ya gambar yang ada di sini ya. Kita masuk ke media pengaturan WordPress untuk lebih jelasnya. Terus kita akan mencoba untuk mengupload gambar. Ya, kita akan mengupload satu buah gambar di sini ya, gambar gunung di sini. Dan kalau kita lihat di halaman uploadnya yang ada di filenya kita, yang sudah kita upload di servernya kita bisa melihat di gambar yang di sini, itu muncul nggak cuma satu gambar yang kita upload yaitu mountain.jpg ini ya, tapi muncul beberapa versi dari gambar tersebut. Kalau kita lihat lagi ya, nah ini semuanya itu gambarnya sama, tapi cuman ukurannya beda-beda. Jadi inilah ukuran gambar yang dibuat oleh WordPress di sini yang digunakan di the post thumbnail. Kalau misalnya kita lihat tadi ini ya, thumbnail size ini 150 kali 150. Kalau kita lihat lagi di gambarnya ini ya, ini thumbnailnya yang kita set dari sini. Semoga mengerti ya, sudah jelas ya. Jadi misalnya kita menggunakan ini ya, ukurannya di sini. Kita harus tahu nama size-nya itu seperti apa, bukan 150 kali 150, tapi nama size-nya. Kalau di WordPress ini namanya adalah thumbnail ya, thumbnail pakai huruf kecil semua, medium ya medium, terus large ya large, tapi pakai huruf kecil semua ya. Kita akan coba aja deh, kita akan ganti, ini kan defaultnya namanya post thumbnail ya. Kita akan masuk ke kode lagi, terus kita tambahkan ukuran di sini misalnya thumbnail gitu ya. Ukuran yang kita pakai thumbnail. Kalau kita refresh lagi di sini, maka akan muncul gambar yang kecil. Nah, seperti ini. Kalau kita ganti ke medium, maka gambarnya akan jadi sedikit lebih besar gitu ya. Jadi ada 3 ukuran gambar yang bisa kita pakai. Ada thumbnail, medium, large. Itu yang defaultnya ya, namanya seperti itu. Terus dari temanya itu sendiri, dari tema yang kita kan bikin tema khusus ya di sini ya, konteksnya ya. Tema itu sebenarnya punya ukuran sendiri khusus untuk tema. Jadi WordPress itu sudah menyediakan ukuran khusus yang nggak kelihatan di media setting, namanya adalah post thumbnail. Jadi bukan thumbnail, tapi post thumbnail. Nah, kalau kita baca di deskripsi ini, ketika sebuah tema menambahkan post thumbnail support, special post thumbnail image size is registered. Ya, sebenarnya WordPress akan menambahkan satu image size lagi yaitu yang disebut dengan post thumbnail, bukan thumbnail tapi post thumbnail. Dan image size ini nggak kelihatan di setting ini karena ukurannya ini kan tergantung dari user ya, bisa diedit-edit oleh user. Tentunya ukuran ini bisa kita set di temanya kita dengan menggunakan kode ya, biar nggak bisa diatur oleh user. Tujuannya seperti itu. Misalnya kalau kita bikin tema yang butuh image yang cukup besar, kita bisa menambahkan image sesuai yang kita inginkan. Atau mungkin ikon yang lebih kecil-kecil misalnya. Saya ada tema yang pakai ikon kecil-kecil. Saya agak lupa sih. Kalau nggak salah ini pakai ikon yang kecil-kecil ya. Misalnya ini ya. Nah, ini nggak pakai ikon sih. Ini pakai ikon ya, nggak pakai gambar. Tapi ya misalnya kita bikin tema yang seperti ini ya. Tentunya kita kan membuat ukuran gambar yang kecil gitu ya. Nggak perlu yang 150, mungkin 50 kali 50 piksel. Itu tergantung dari temanya, tergantung dari desain yang kita inginkan. Nah, untuk ngeset ukurannya berapa sih post thumbnail ini?
kita bisa menambahkannya dengan saya sudah agak lupa, soalnya fitur ini sudah jarang banget saya pakai terus terang. Post thumbnail. Nah ini ya, post thumbnail, set post thumbnail size ini dia. Jadi ini saya akan nge-search di Google ya, jadi Mas Bro juga bisa tahu ya caranya untuk mencari informasi di WordPress. Kadang kesulitannya bukan untuk belajar tentang WordPress-nya itu sendiri, cuman kita kadang nggak tahu keyword yang harus kita cari. Ini set post thumbnail size, misalnya kita tambahkan ya ini mungkin kita ganti yang kecil banget ya, 50 kali 50 misalnya ya. Dan ini tergantung dari tema. Jadi ini set post thumbnail size itu untuk tema, untuk bikin ukuran sendiri, tapi nggak muncul di setting, di mana kita bisa gunakan di temanya itu tersendiri. Misalnya ya, kita akan ganti jadi 50-50, terus tadi di temanya kita, ini kan tadi kita set sebagai medium ya, kita hapus saja, karena defaultnya itu kan tadi post thumbnail ya, sesuai tema. Terus kita akan coba ngedit, kita akan remove feature image, terus kita tambahkan lagi gambar yang lain, misalnya gambar nah kita bisa lihat gambarnya jadi kecil kan ya. Nah ini jadi kecil, jadi 50 kali 50 sesuai dengan yang kita set di sini. Kalau kita lihat lagi di gambar yang ada di sini, kok nggak muncul ya? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Oh. 07. Kok tanggalnya bisa berubah? Ya ini ya, mungkin saya pernah ngupload ini untuk yang lainnya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, gambar yang di-generate oleh WordPress itu ada ini ya, 50 kali 33. Jadi ya seperti itu. Jadi ini tergantung gambar yang kita bikin ya. Dan kalau kita ngeset gambar, kita tambahkan ini dia. Kita akan bahas lebih detailnya tentang set post thumbnail size. Karena parameternya itu nggak cuma ini aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada 3 parameter di sini. Yang pertama adalah width, yang ini 50 ya. Ini yang pertama width atau lebarnya berapa, yang kedua adalah height atau tingginya berapa, ini berapa piksel kali berapa piksel, dan yang ketiga itu adalah crop atau tidak. Jadi crop atau tidak itu kalau kita lihat di sini itu ada satu opsi lagi ya di thumbnail size itu mau di crop atau tidak. Kalau di crop itu otomatis WordPress akan membuat ukurannya itu persis sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Misalnya 50 kali 50 dia akan otomatis 50 kali 50 apapun ukuran gambar yang ada akan di crop jadi seperti itu ya. Sedangkan kalau tidak di crop, ini defaultnya tidak di crop ya, dia otomatis menentukannya itu lebarnya 50, tingginya akan menyesuaikan dengan gambar yang aslinya. Jadi kalau misalnya gambarnya itu lebar, ya otomatis thumbnailnya juga akan jadi lebar juga, gitu ya. Jadi nggak jadi kotak pas gitu ya. Kita akan coba deh. Kita akan coba ini kita tambahkan crop jadi true gitu ya. Jadi ini otomatis akan di crop, kita akan ganti 100 kali 100 misalnya. Atau 120 kali 100. 100 kali 120 misalnya. Kalau kita upload lagi gambar ini ya, kita remove, terus kita ganti misalnya gambarnya. Kita bisa lihat di sini ya. Maka gambar aslinya kalau kita lihat di sini,
Nah, ini kan gambarnya lebar seperti ini. Tapi karena kita nentukinya gambarnya jadi portrait 100, lebarnya 100 dan tingginya 120 dan kita ngeset sebagai crop, benar-benar di crop, nggak sesuai dengan dimensi yang ada aslinya, maka di WordPress-nya akan mengikuti setting yang kita pakai. Jadi ini tergantung dari temanya ya. Kalau misalnya temanya mau gambarnya portrait semua gitu ya, biar cantik, ya kita menggunakan fitur ini. Kalau enggak ya kita bisa menyesuaikan sesuai dengan desain yang kita mau sebetulnya. Jadi fleksibel sekali ya fitur ini di WordPress. Di WordPress juga kita bisa menentukan ukuran-ukuran lain ya. Kalau di tema itu sebenarnya di supportnya cuma satu ukuran saja, yaitu post thumbnail seperti yang saya bilang tadi. Dengan menggunakan ini ya, fungsi set post thumbnail size. Jadi tema bisa menyimpan satu ukuran gambar. Tapi kalau misalnya kita bikin tema, itu kan kadang kita nggak cuma butuh satu ukuran gambar aja, bisa berbagai macam ukuran gambar. Kadang di halaman archive kita butuh yang panjang-panjang, yang kecil-kecil seperti ini ya, mungkin cuma butuh thumbnailnya aja. Mungkin di halaman yang singlenya kita ingin menampilkan gambar hero yang agak besar gitu ya. Jadi ukurannya nggak cuma butuh satu, mungkin butuh dua, atau mungkin butuh tiga ya. Mungkin di widget kita tambahkan yang kecil-kecil sekali, mungkin 50 kali 50 untuk menampilkan artikel. Nah, kita bisa menambahkan thumbnail sendiri, ukuran thumbnail sendiri, itu dengan menggunakan fungsi yang disebut add image size. Nah, dengan fungsi ini kita bisa menambahkan gambar berbagai jenis ukuran tergantung yang kita mau. Jadi bebas, kita bisa menambahkan banyak. Kita bisa menggunakan fitur ini beberapa kali ya. Kita bisa bikin ukuran sendiri, mungkin yang medium thumbnail gitu, atau mungkin small thumbnail, large thumbnail, dan lain sebagainya. Kita bisa bikin nama thumbnail kita sendiri. Kalau di WordPress kan tadi ya, ada thumbnail, medium, large, terus post thumbnail yang untuk tema, dan kita bisa bikin sendiri, mungkin David gitu ya, nama saya bisa jadi ukuran sendiri misalnya, profile image misalnya, dan lain sebagainya. Itu kita bisa mendesain dengan jauh lebih fleksibel lagi dengan menggunakan add image size. Harap diingat kalau kita menambahkan banyak sekali image size itu akan berefek di ini ya, karena WordPress akan membuat beberapa versi ya. Setiap image size yang ada, maka ini akan menambah file yang ada di hostingnya kita. Dan selain itu juga akan menambah waktu untuk upload setiap gambar, karena ketika ini mengupload gambar di WordPress, otomatis WordPress akan bekerja untuk membuat beberapa versi ini ya. Kalau misalnya kita membuat terlalu banyak versi dari ukuran gambar yang kita mau, misalnya 10 atau 20 gitu ya, otomatis ketika user mengupload gambar itu jadi agak lama, karena WordPress perlu memproses image itu lebih lama. Jadi ya pada intinya sih seperti itu. Dan ini WordPress nggak otomatis. Semua gambar yang ada di sini itu diupload atau di-resize berdasarkan ukuran yang ada pada saat itu. Ketika kita mengganti misalnya dari 150 menjadi 200 misalnya ya. Dan kita simpan di sini. Gambar yang sudah kita simpan sebelumnya dengan 150 kali 150, kalau kita refresh ya dengan F5, itu masih tetap sama, tetap 150 kali 150. Jadi ini nggak berubah. Berubahnya itu ketika kita mengupload gambar baru. Misalnya kita akan mengupload gambar baru ya, satu gambar lagi misalnya. Upload ya. Nah ini gambar baru seperti ini. Kalau kita lihat lagi, nah di sini maka gambarnya ini akan menggunakan 200 kali 200 piksel ya. Tapi gambar yang lain masih tetap 150 kali 150. Terus gimana sih caranya kita bisa membuat gambar yang lama yang sudah terregister lama ya, ketika kita mengupdate ukuran yang baru atau kita ganti tema yang baru yang set thumbnail size-nya itu bisa berbeda-beda kan tiap tema. Kalau kita ganti tema mungkin yang satu tema A 100 kali 100, tema B 500 kali 200 misalnya.
tema C bisa 1000 kali 600 misalnya, dan itu bisa beda-beda ya tiap tema. Nah, caranya untuk mengupdate gambar yang sudah ada itu dengan menggunakan plugin yang disebut Regenerate Image. Kita coba saja install Regenerate Image. Ada banyak plugin sih untuk ini sebetulnya, tapi yang paling terkenal ini ya. Regenerate Thumbnails. Ya, ini dibuat oleh almarhum ini ya, Vapor 007 Bond. Ini terkenal sekali sih. Beberapa orang yang sangat berbakat sekali. Tapi kena kanker atau apa ya, saya lupa. Dan pluginnya sekarang dan ini digunakan oleh lebih dari 1 juta situs ya, karena ini memang bisa dibilang salah satu plugin wajib ketika kita menggunakan WordPress, karena kalau kita ganti tema itu pasti kita menggunakan plugin ini untuk memastikan bahwa gambarnya ini ngikutin ukuran yang sudah ditentukan oleh tema, jadi semuanya tampil dengan baik gitu ya. Nah di sini kalau kita lihat di sini ada di menu tools yang ada di sini, makanya kelihatan di sini ada beberapa attachment yang ada, terus kita bisa proses semua image-nya. Kita lihat di sini ya. Ini kan kita sudah set tadi ya, medianya jadi 200, dan kalau kita lihat di sini untuk gambar coffee shop itu masih 150 x 150 dan di mountain masih 150 x 150. Kalau kita regenerate image yang ada di sini, kita tunggu aja. Dia akan memproses semua gambarnya. Nah, kita tinggal tunggu aja. Plugin ini akan memproses semua gambar yang ada sehingga mengikuti ukuran thumbnail yang baru. Ada banyak sih ya gambarnya di sini. Karena ini kan gambarnya untuk testing ya. Kita tunggu aja dulu sebentar. uh, 30 unicorn ada berapa ya? Ini sudah hampir selesai kok. Jadi kita akan lihat gambar yang kita upload tadi akan mengikuti gambar yang ini ya. Oh, sudah di sini yang gambar gunung ini ya, mountain sudah berubah menjadi 200 tambah 200, sudah ditambahkan ukuran gambar yang baru. Yang lama nggak dihapus ya, masih ada. Ini ada opsinya di sini nanti kalau mau menghapus gambar yang sudah nggak terpakai misalnya. Ya, ini delete thumbnail files yang sudah nggak terpakai, kita centang terus kita bikin regenerate lagi. Di sini juga kita bisa kalau nggak salah itu mengenerate satu image saja. Ini kan untuk semuanya ya. Jadi semua yang ada di media library kita akan di-generate. Tapi di sini juga ada opsi untuk generate thumbnail khusus untuk salah satu aja misalnya. Kalau kita membutuhkan untuk generate satu aja, kita bisa juga mengenerate ini aja misalnya. Jadi seperti itu. Selain itu kita juga bisa menggunakan regenerate image dengan menggunakan WordPress CLI atau command line ya. Kalau ada yang belum tahu tentang WordPress CLI bisa lihat di tutorial saya yang sebelumnya ya tentang WordPress CLI, tentang apa penggunaannya seperti apa. WordPress CLI sebenarnya fungsi yang di dalamnya tuh mirip dengan yang dari regenerate thumbnail karena ya menggunakan code base yang kira-kira sama dengan regenerate thumbnail. Kalau nggak salah si Alex Viperbond 007 itu yang juga berkontribusi di sini. Komennya adalah WP Media Regenerate. Yes. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini ya. Karena kalau kita menggunakan browser itu kan kita harus ngidupin komputernya kita terus. Bayangan kalau misalnya gambar yang kita punya itu nggak cuma 10-20, nggak cuma 100-200, tapi mungkin 1000, 10.000, 100.000 gambar gitu ya. Dan akan membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan kadang lebih dari 24 jam untuk memproses semua gambar yang ada di sini.
Dengan adanya command line, kita bisa memproses gambar jauh lebih cepat dengan menggunakan ini, dan kita bisa menggunakan fitur-fitur misalnya di Linux itu kan ada screen ya, untuk membiarkan command ini jalan walaupun komputer kita mati gitu ya. Di servernya kita bisa jalan sendiri itu programnya. Untuk memproses semua gambarnya kita tinggal tidur aja, besok kita nyalain komputer kita lagi untuk ngecek apakah sudah selesai atau belum. Ini memang berguna sekali sih WordPress CLI ya. Ada fitur seperti ini. Ya, kita bisa lihat tadi untuk memproses semua gambar itu kan lama sekali ya tadi ya. Karena ada di browser dan ada kemungkinan untuk time out atau berhenti di tengah jalan karena mungkin internet connection kita kurang baik dan lain sebagainya ya. Sedangkan menggunakan CLI dia akan memproses langsung menggunakan resource yang ada di operating system tanpa melalui browser, jadi jauh lebih cepat. Terus apa lagi ya? Mungkin yang lebih penting, mungkin saya akan bikin part 2-nya aja ya, karena thumbnail itu sebuah topik yang cukup banyak sih ya, berat. Mungkin satu lagi tambahan untuk tutorial ini adalah, gimana sih WordPress menyimpan ini, data di sini. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin yang menarik ya, kalau kita lihat di the post thumbnail itu kan menggunakan fungsi yang di dalamnya itu adalah get the post thumbnail. Kalau kita lihat fungsi tersebut, kita akan drill down ya. Nah, kita akan lihat the post thumbnail. Kalau kita lihat lagi di sini, dia menggunakan fungsi lagi yaitu get post thumbnail ID. Kalau kita lihat lagi di sini, post thumbnail ID. Nah, ya dia menggunakan get post meta thumbnail ID. Nah, kalau kita lihat post meta yang ada di artikel tersebut, misalnya ini artikel 006 ya, dengan ID 17, kita lihat dengan menggunakan WordPress CLI, wp post meta list 17. Nah, kita bisa lihat gambar tersebut disimpan dengan menggunakan metadata thumbnail ID dengan ID di sini yang disimpan di meta value-nya adalah ID dari gambar tersebut. Misalnya ini gambar coffee shop ini ya. Kalau kita lihat di media kita, di library-nya kita di sini ya, media library. Kalau kita buka di sini ya, ini ID-nya adalah ini waterdot ya. Ini ya coffee shop, item ID-nya kalau bisa lihat di sini ya. Ini adalah 1930. Jadi begitulah caranya WordPress itu menyimpan data thumbnail ini dengan menggunakan ID aja. Jadi sebenarnya itu disimpan di post meta dengan key-nya adalah thumbnail, dan dengan cara itu WordPress nge-pull gambar yang ada di sini ya. Jadi untuk merefernya seperti itu. Kalau dilihat di sini, di gambar tersebut juga ada informasi tentang artikel apa yang menggunakan yang mengupload diupload di mana. Akan menarik sekali kalau kita lihat post meta yang ada di sini ya, di gambar tersebut. wp post meta list. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah kita bisa lihat di gambar tersebut datanya yang tersimpan itu seperti ini. Jadi untuk kita mengetahui dan benar-benar paham tentang WordPress thumbnail, kita harus mau untuk melihat ini ya, detail-detail yang seperti ini. Ya, di gambar yang coffee shop ini, kalau kita lihat metadatanya, itu ada metadata WP attach file. WP attach file ini adalah path dari gambar tersebut. Jadi ini direktori yang dipakai dan nama filenya aslinya itu seperti apa. Terus juga ada WP attachment metadata dalam bentuk array ya. Kalau kita buka lagi lebih jauh, meta 1930. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan datanya seperti ini, kita bisa membacanya dengan lebih gampang dengan seperti ini ya. Nah, di sini semua tuh ada disimpan oleh WordPress. Jadi kalau kita butuh untuk mengambil data tersebut, kita tahu datanya di mana. Tapi WordPress punya fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, misalnya tadi the post thumbnail untuk menampilkan gambar secara otomatis. Jadi ini cuma sebagai informasi tambahan ya. Jadi kita tahu gimana sih
gambar itu tersimpannya seperti apa, data yang ada seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau bisa dilihat di sini ada width atau lebar dan tinggi filenya itu seperti apa yang digunakan. Terus juga ada informasi size atau ukuran-ukuran gambar yang sudah di-generate oleh WordPress di sini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Semuanya ada di sini. Medium ini ukurannya berapa, filenya yang mana, dan lain sebagainya. Ini ada medium large, thumbnail, medium large, post thumbnail, terus ada image metadata juga disimpan semua di sini. Misalnya kredit, kamera, caption, dan lain sebagainya. Kalau kita nyimpen alt text di sini, caption, description, dan lain sebagainya, semuanya juga disimpan oleh WordPress di sini. Nggak cuma di sini sih, ada di beberapa tempat lainnya. Tapi pada intinya sih seperti itu ya. Ya, semoga tutorial ini bisa membantu Mas Bro semua ya, yang baru mulai mau bikin tema WordPress dan ingin tahu lebih jelas tentang thumbnail yang ada di WordPress dan cara kerjanya seperti apa. Kalau ada pertanyaan tentang ini, saya akan bikin part 2-nya untuk menjelaskan lagi tentang, mungkin akan membahas tentang ini ya. Bisa belajar sendiri sih kalau mau sih. Misalnya tentang get post thumbnail, argumennya secara lebih detail itu seperti apa. Terus misalnya kalau kita, ini kan di sini ya fungsinya yang dipakai ini kan langsung menampilkan gambar. Gimana sih kalau kita pingin ngambil URL-nya aja dari gambar yang kita mau. Jadi kita bisa lebih fleksibel lagi untuk bikin desain yang kita inginkan. Mungkin kita bisa pakai di background sebagai background image misalnya. Itu kan membutuhkan hanya file URL-nya saja, bukan semua image tag-nya misalnya. Jadi mungkin di tutorial kedua tentang WordPress thumbnail saya akan membahas tentang itu. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.